Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkel Logika kali ini coba untuk memberi informasi bagaimana cara mengetahui speaker itu sudah putus atau sudah jebol. Nah, kita lihat ini adalah speaker ukuran kecil, di mana bagian belakang ini adalah magnet dan terminal kabel yang menghubungkan koil dari speaker tersebut. Langkah pertama adalah kita atur saklar dari alat ukur ke arah ohmmeter. Kemudian kita lihat apakah alat ukur kita masih berfungsi. Lalu kita arahkan dua probe dari alat ukur untuk mengukur speaker tersebut seperti pada video ini. Nah, kita lihat ternyata di sini speakernya sudah putus, ditandain dengan jarum yang tidak bergerak. Nah, kalau speaker yang masih bagus, maka jarum itu akan menunjukkan arah yang bergerak. Nah, ini adalah contoh speaker yang masih bagus, jarum bergerak menuju ke nilai resistansi tertentu. Nah, kalau untuk speaker yang besar ataupun tweeter ataupun jenis speaker apa saja, cara mengukurnya adalah sama seperti yang saya contohkan tadi. Nah, jadi perbedaan speaker itu adalah dari ukuran inci sehingga mempunyai bentuk ukuran yang lebih besar, baik magnet ataupun bagian depannya ini. Nah, magnet inilah yang berfungsi sebagai penghasil gelombang sehingga menimbulkan bunyi. Nah, ini bagian tengahnya. Nah, bisa kita buka untuk melihat apakah spoolnya masih bagus atau sudah terbakar atau sudah putus. Nah, kita lihat di sini padahal ini dilem, tetapi dalamnya itu banyak sekali kotoran. Nah, itu artinya adalah bagian depan itu tidak terlem secara sempurna, maka dari sisi sampingnya masuk abu yang menyebabkan speaker ini tidak mudah untuk bergerak maju mundur. Nah, dengan tidak mudah bergerak maju mundur, maka speaker ini tidak menghasilkan suara atau nada yang sesuai dengan input dari suara tersebut, yang juga bisa menyebabkan spool menjadi cepat panas. Penyebab dari kerusakan speaker adalah yang pertama, kerusakan dari penguat amplifiernya. Nah, biasanya karena adanya short circuit atau karena penggunaan volume yang terlalu besar menyebabkan suara melebihi kapasitas kemampuan dari speaker tersebut. Jadi tegangan yang besar, arus yang besar tidak sesuai dengan kemampuan speaker, menyebabkan speaker itu putus. Nah, kita bisa lihat kabelnya sangat halus, bahkan lilitan ini dibuka saja pun sudah tidak bisa. Itu menunjukkan bahwa sudah kotor sekali bagian inti magnet dari speaker ini. Untuk speaker yang ukuran besar dan bahkan untuk subwoofer ataupun untuk speaker dalam inci atau ukuran yang besar, bahkan merek yang terkenal itu harganya sangat mahal, maka metode yang seperti saya lakukan ini bisa digunakan untuk memperbaiki lilitan yang putus tersebut, asalkan kita bekerja dengan lebih hati-hati dan tidak merusak bagian-bagian yang lain. Bahkan spool inti dari koilnya itu ada dijual di pasaran sehingga kita bisa mengganti. Nah, cuma kalau untuk ukuran begini rasanya kalau kita perbaiki kurang efisien. Jadi kesimpulannya adalah speaker itu rusak karena daya yang dikeluarkan dari sebuah penguat itu terlalu besar. Nah, ini contoh speaker dengan ukuran yang berbeda, lebih besar, di mana cara kerjanya dan
peralatan yang dipakai untuk speaker tersebut adalah sama. Jadi bisa kita perbaiki seperti cara yang saya tunjukkan ini, hanya dengan cara yang lebih hati-hati. Bahkan membran atau kertas ataupun bagian coklat ini juga bisa ada yang dijual, sehingga kita bisa mengganti lalu lem kembali. Nah, bahkan kita bisa mengganti impedansi dari sebuah speaker. Nanti pada video berikutnya saya akan bahas tentang impedansi sebuah speaker. Supaya speaker ini awet, maka kita tidak mengaktifkan volume yang sampai maksimum, yang bisa menyebabkan power amplifier short, kemudian menyebabkan spool pada speaker putus seperti speaker organ ini. Demikianlah sedikit informasi dan tip dari saya ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.